Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon jamaah haji Kabupaten Waikanan? Saat ini kami berada di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Waikanan dan bersama saya ada tim dari BHU kantor Kementerian Agama Kabupaten Waikanan, ada Bapak Tauhid, dan pada kesempatan kali ini kami akan mereview koper ataupun tas haji untuk perjalanan haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Ada 3 koper atau tas yang akan diserahkan ke jamaah. Yang pertama adalah tas dada atau juga bisa disebut tas dokumen. Nah, ini tas dada, tas dokumen ini cara memakainya seperti ini Bapak Ibu, supaya aman. Di belakang ada kaitan dan diserempangkan seperti ini, sehingga insya Allah tas ini akan aman, tidak terjatuh. Kemudian apa saja barang-barang yang bisa dimasukkan ke dalam tas dada atau tas dokumen ini? Yang pertama, silahkan Pak Tauhid dibuka sletingnya. Nah, di bagian sleting yang utama ini khusus untuk dimasukkan barang-barang yang sangat berharga seperti paspor, kemudian dompet, uang, kemudian juga bisa obat-obatan, kartu BPJS juga bisa masuk di sini, atau kartu Askes bisa masuk di tas rempang ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, anak kunci gembok dari koper besar ini dan koper cincin atau tas cincin kecil ini nanti kan supaya aman diberi gembok. Nah, anak gemboknya diletakkan atau disimpan di tas dada atau tas rempang ini. Kemudian yang selanjutnya, koper yang akan diberikan untuk jamaah haji tahun 2024 adalah koper atau tas kabin, atau sering disebut juga tas tenteng. Nah, silahkan Pak Tauhid untuk coba dibuka tas kabin atau tas tenteng ini. Nah, seperti ini dalemannya. Dan ketika mau berangkat ke Bandara Raden Intan harus sudah mengenakan kain ihram. Jadi jangan lupa kain ihram minimal 1 setel harus diletakkan di tas tenteng atau tas kabin ini. Ada sletingnya untuk meletakkan atau menaruh barang-barang yang cukup lumayan banyak. Nah, untuk tas tenteng atau tas kabin ini kapasitas isi maksimal hanya boleh sampai dengan 7 kg. Nah, kemudian apa saja yang boleh dan bisa dimasukkan di tas tenteng ini? Ya, diantaranya seperti baju-baju yang diperlukan untuk salin selama perjalanan. Kemudian karena jamaah haji Kabupaten Waikanan masuk pada gelombang kedua, maka kain ihram Bapak Ibu jangan lupa dimasukkan ke dalam tas tenteng atau tas kabin ini, karena insya Allah kain ihram sudah harus dipakai ketika jamaah haji di Asrama Haji Raja Basa Bandar Lampung. Silakan Pak Tauhid untuk ditutup. Cara menutupnya mungkin juga hampir sama, hanya posisi sletingnya di atas Pak. Posisi sletingnya di atas supaya apa? Ketika Bapak dan Ibu calon jamaah haji ingin menggemboknya sangat mudah. Kemudian Bapak Ibu, setelah tas tenteng atau tas kabin ini terisi atau
sudah diisi, selanjutnya Bapak dan Ibu harus mengisi data dari yang tertera pada tas ini yang meliputi, bisa saya dekatkan ini kamera. Pertama, nama ini berarti nama Bapak dan Ibu calon jemaah haji. Kemudian nomor paspor, mungkin nggak ingat, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nomor kloter ini kita JKG 46. Kemudian embarkasinya adalah JKG. Saya ulangi, nomor kloter JKG 46, embarkasi JKG, nomor rombongan agar diisi supaya mempermudah Bapak dan Ibu ketika mencari barang-barangnya atau tasnya tersebut. Nah, setelah data ini diisi Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu pakaikan sarung yang sudah kita siapkan. Sarung ini berfungsi untuk memperkuat supaya tas Bapak Ibu ketika jatuh tidak pecah. Nah, cara memasang sarungnya seperti ini. Tolong diperhatikan supaya posisinya tidak salah pemasangannya. Kemudian ya, di bagian bawah juga tolong diperhatikan Bapak Ibu cara memasangnya. Nah, setelah dipasang seperti ini, taruh di atas lagi, Pak. Kemudian di sini juga ada kolom data yang harus diisi oleh Bapak Ibu calon jamaah haji yang sama dengan data yang tertera di dalam di bagian luar koper tadi, yang meliputi nama dari Bapak Ibu, nomor paspor, nggak ingat nggak usah diisi, nomor kloter kita JKG 46, embarkasi JKG, nomor regu rombongan sesuaikan dengan regu dan rombongan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian supaya mempermudah Bapak Ibu mengenali kopernya masing-masing, letakkan atau tempelkan foto dari Bapak Ibu di tempat yang ditunjuk oleh Pak Tauhid ini. Untuk koper yang kecil, saya rasa bisa foto dengan ukuran 5R Bapak Ibu. Kemudian di bagian atasnya, tolong ditulis dengan spidol permanen nama dari Bapak Ibu calon jamaah haji. Kemudian dalam menulis namanya tolong jangan hanya satu kata, karena ada beberapa jamaah yang namanya sama. Ada beberapa jamaah yang namanya sama, supaya mudah membedakan maka minimal 2 suku kata dari nama Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk selanjutnya kita ke koper yang terakhir, koper bagasi atau koper besar namanya ini. Ya, seperti ini. Nah, ini ada petunjuk, buku petunjuk untuk diperhatikan bagi bapak-bapak, ibu-ibu calon jamaah haji terkait dengan penerbangan, yang mana di sini insya Allah ada ketentuan-ketentuan penerbangan, kemudian barang-barang apa saja yang boleh dibawa dan barang-barang apa saja yang dilarang untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam tas besar ini, tas bagasi ini. Nah, jadi ini tentu sangatlah penting supaya bisa dibaca oleh Bapak Ibu, agar nanti dalam memasukkan barang-barang ke dalam kopernya masing-masing, tentu harapannya tidak ada barang-barang yang dilarang dalam penerbangan. Maksimal untuk koper besar ini isinya 32 kg, jadi nggak boleh melebihi atau melewati dari 32 kg. Kemudian setelah diisi,
silahkan untuk dirapikan seperti yang dilakukan oleh Pak Tauhid ini. Ada semacam pengunci dan penguat dari koper ini sehingga barang-barang yang ada di dalam koper mudah-mudahan tidak tabur. Selanjutnya setelah selesai, tentu silahkan untuk ditutup sletingnya, dan posisi sleting juga harus di atas supaya mempermudah saat Bapak dan Ibu calon jamaah haji mengunci atau menggembok dari koper Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya, setelah diisi kopernya dengan barang-barang yang akan dibawa, silahkan Bapak Ibu untuk mengisi data juga yang ada di koper besar ini, seperti halnya data yang ada di koper kecil tadi, yang meliputi nama dari calon jamaah haji, nama Bapak Ibu, berarti nomor paspor nggak ingat mungkin nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nomor kloter adalah JKG 46, embarkasi diisi dengan JKG, nomor regu rombongan silahkan diisi sesuai dengan nomor regu dan rombongan dari masing-masing Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah selesai diisi dengan data, silahkan dipasangkan sarung kopernya, dan di sarung ini juga sudah kami pasang stiker rombongan dan regu seperti ini. Contohnya ini adalah koper untuk rombongan 1 dan regu 3, maka akan sama yang di koper kecil juga. Stiker yang kami pasang adalah rombongan 1 dan regu 3. Dipasang sarung serapi mungkin, dan ini juga fungsinya untuk memperkuat dari koper Bapak dan Ibu. Kemudian setelah dipasang sarung dengan rapi, pasang foto. Ya, silakan dilihat dari tangan Bapak Tauhid, pasang foto dengan ukuran 10R supaya lebih cepat dan mudah untuk dikenali bahwa koper ini milik dari Bapak dan Ibu. Selanjutnya setelah dipasang foto, silahkan ditulis dengan nama di bagian atas ini, nama dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu calon jamaah haji. Dan sekali lagi, untuk penamaan minimal 2 suku kata ya Bapak Ibu, karena sekali lagi ada banyak kesamaan nama di jamaah haji kita tahun 2024 ini. Barangkali ini yang bisa kita review. Kalau ada pertanyaan, boleh silahkan tinggalkan di komen dari video ini. Insya Allah kami akan membantu untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu calon jamaah haji, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.